Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 97 sampai dengan ayat 100 dari surat An-Nisa, masih pada juz yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika sallallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardh ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang diterima oleh malaikat padahal mereka telah menganiaya diri mereka akan bertanya malaikat, dari hal apakah keadaan kamu? Mereka menjawab, adalah kami ini tertindas di bumi. Mereka berkata, bukankah bumi Allah itu lebar, buat kamu berhijrah padanya? Maka mereka itu tempat kembali mereka adalah Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 98. Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan perempuan-perempuan dan kanak-kanak yang tidak sanggup berdaya upaya dan mereka tidak mendapat suatu jalan pun. 99. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah akan memaafkan mereka dan adalah Allah itu pemaaf lagi pengampun. 100. Dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, niscaya dia akan bertemu di bumi ini tempat berlindung yang banyak dan kelapangan. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya,
kemudian dicapai dia oleh maut, maka sesungguhnya telah tersedia pahalanya atas Allah, dan adalah Allah itu pengampun lagi penyayang. Kemudian sesudah menerangkan kelebihan derajat orang yang pergi berperang dari orang yang duduk, padahal mereka tidak ada pada halangan tidak ada. Sekarang akan diceritakan lagi tentang orang yang tidak mau berhijrah dari kampung halamannya, padahal mereka tidak bebas mengerjakan agama di kampung halaman itu, sedang mereka sanggup hijrah. Kesanggupan hijrah pada satu penganiayaan kepada diri sendiri. Berkatalah ayat selanjutnya, sesungguhnya orang-orang yang akan diterima oleh malaikat, pangkal ayat 97, yaitu sudah mereka mati akan ditanya oleh malaikat, padahal mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Menganiaya diri sebab tidak mau turut hijrah, padahal perintah sudah datang dan mereka pun dapat. Kalau kamu mau menganiaya diri karena tekanan batin hidup bersama musuh-musuh, akan bertanya malaikat itu, dari hal apakah keadaan kamu? Boleh diartikan bahwa ini sebagai pertanyaan pertama di dalam alam kubur oleh malaikat yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih, diberi nama Munkar dan Nakir, atau pada pertanyaan selanjutnya kelak. Mereka ditanya, mengapa keadaan kamu jadi begini? Mengapa catatan agama kamu kurang sempurna? Mengapa kamu tidak bertemu dalam daftar orang-orang yang turut berjihad pada jalan Allah? Dan sebagainya. Mereka menjawab, adalah kami ini orang-orang yang tertindas di bumi. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, tidak leluasa mengerjakan agama kami sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul SAW, karena orang-orang yang berkuasa di negeri kami tidak memberikan peluang, sebab mereka adalah kafir. Malah kami ditindas, tidak dapat bangun, sedang kami lemah. Jawaban mereka seperti itu dipertubikan lagi oleh malaikat itu dengan pertanyaan lain. Bukankah bumi Allah itu lebar buat kamu berhijrah padanya? Sudah demikian terang bahwa kamu ditindas di tempat itu dan agama kamu tidak boleh diamalkan, sebab yang berkuasa ialah orang-orang musyrik, sedang kamu masih bisa berhijrah. Mengapa kamu tidak hijrah? Jika sempit keadaanmu di tempat itu, bukankah bumi Allah lapang dan kamu bisa pergi ke tempat yang lebih lapang? Kalau di Mekah kamu ditindas, mengapa tidak lekas berangkat ke Madinah? Orang-orang yang lemah semangat ini tidaklah terlepas dari tanggung jawab, sebab mereka tertindas adalah dari salah mereka sendiri. Maka mereka itu tempat kembali mereka adalah Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ujung ayat 97. Mereka mengakui diri lemah atau tertindas, padahal mereka kuat. Keadaan mereka tidak berubah dengan beratus-ratus muhajirin yang lain yang meninggalkan rumah tangga dan harta benda di Mekah lalu pindah ke Madinah. Kekurangan mereka bukan karena kelemahan diri, melainkan karena kelemahan iman. Itu sebabnya mereka tidak terlepas dari tanggung jawab dan mereka tetap berdosa. Padahal ada pula orang lemah yang lain yang betul-betul lemah. Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan perempuan dan kanak-kanak yang tidak sanggup berdaya upaya dan mereka tidak mendapat suatu jalan pun. Ayat 98. Ada juga orang-orang mukmin di Mekah itu yang tidak dapat pindah dan dimaklumi oleh Rasulullah SAW sebab-sebab mereka tidak dapat pindah. Misalnya kehidupan mereka yang sangat bergantung kepada induk semang atau majikan yang masih musyrik, yang selalu mengincar mata kepala gerak-gerik mereka, dan hidup mereka sendiri sangat melarat. Anak banyak dan istri pun lemah. Mereka bukan lemah hati, melainkan lemah keadaan. Kekeluargaan pun sangat mengikat mereka, tetapi meskipun mereka lemah sangat, kebanyakan entah mereka laki-laki atau perempuan, banyak juga yang dengan berbagai macam jalan berusaha hendak hijrah. Misalnya mula-mula mereka berelok laku saja di hadapan orang yang mengawasi mereka. Tidak mereka tampakkan keislaman mereka sehingga dipercaya dan ditelengahkan pengawasan terhadap mereka. Tiba-tiba mereka pun lari sampai soal orang-orang yang disebut lemah ini menjadi perbincangan juga pada perdamaian Hudaybiyah. Sampai kaum musyrikin mengusulkan kalau ada orang Mekah menggabungkan diri ke Madinah sesudah perjanjian Hudaybiyah, hendaklah dikembalikan. Tetapi kalau ada orang Madinah pergi ke Mekah, orang Mekah tidak wajib mengembalikan mereka. Oleh karena Rasulullah SAW tahu benar akan semangat iman umatnya bila sanggupi perjanjian itu. Akhirnya orang Quraisy sendirilah yang meminta agar perjanjian sepasal itu dicabut saja, sebab yang rugi ialah mereka, bukan Rasul dan bukan Islam. Sesudah perjanjian Hudaybiyah, ada pemuda Mekah yang menggabungkan diri ke Madinah, namanya Abu Basir. Dia tidak tahan lagi akan penindasan kaum musyrikin di Makkah. Dia selalu menunggu peluang akan lari. Setelah kesempatan terbuka, dia pun keluarlah dari negeri itu. Melihat dia tidak ada lagi dalam negeri Mekah, kaum musyrikin mengutus orang ke Madinah, pergi menjemputnya. Berdasar kepada perjanjian yang telah diperbuat dengan Rasulullah SAW, bahwa kalau ada orang Mekah melindungkan diri ke Madinah, wajiblah Nabi mengembalikan. Rasulullah pun teguh memegang janji itu sehingga seketika Abu Basir dijemput, Rasulullah menyuruhnya segera menyerahkan diri lalu berangkat bersama-sama orang yang menjemputnya ke Mekah.
Tetapi di tengah jalan sedang kedua orang utusan yang menjemputnya tertidur. Abu Basir bangun, lalu dibunuhnya yang seorang dan yang seorang lagi ditawan dan diikatnya. Lalu dibawanya tawanan itu kembali ke Madinah. Langsung dia melaporkan dirinya kepada Rasulullah SAW dan menyerahkan tawanannya. Kepada beliau dia berkata, perintah Rasulullah telah hamba laksanakan dan hamba telah mengikuti orang-orang ini pulang ke Mekah. Tetapi di tengah jalan yang seorang hamba bunuh dan yang seorang hamba tawan. Lalu dengan tawanan ini itu hamba kembali kepada engkau ya Rasulullah. Sebab hamba tidak mau lagi kembali dari dalam suasana terang iman ke dalam gelap gulita jahiliyah. Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak mau memungkiri perjanjian yang telah ditandatangani sendiri dengan kaum Quraisy. Kalau Abu Basir tidak mau pulang ke Mekah itu adalah tanggung jawabnya sendiri, namun dia tidak boleh tinggal di Madinah. Sebab Nabi tidak mau orang Quraisy akan menuduhnya memperlindungi pelarian dan memungkiri janji. Abu Basir mesti keluar dari Madinah. Abu Basir taat kepada keputusan Rasulullah itu. Dia pun berangkat meninggalkan Madinah dan tidak pulang ke Mekah. Dia pergi ke Rabigh, suatu desa kecil di tepi laut. Di sana dia menghubungi pemuda-pemuda lain yang sepaham. Tidak berapa lama kemudian tersusunlah suatu gerombolan kecil. Kerja mereka adalah mengadakan pencegatan kepada kafilah-kafilah perniagaan Quraisy yang akan pergi ke Sam atau kembali dari Sam. Mereka rampok kekayaan kafilah-kafilah itu sehingga lalu lintas pedagang Quraisy tidak aman lagi. Akhirnya perutusan Quraisy sendirilah yang datang menghadapi Nabi SAW ke Madinah, memohon supaya pasal perjanjian yang sebuah itu ditiadakan saja atau dibatalkan. Sebab yang rugi dari perjanjian itu bukanlah kaum muslimin, melainkan orang Quraisy sendiri. Setelah pasal perjanjian itu dibatalkan oleh kedua belah pihak, Rasulullah SAW mengutus beberapa orang ke Rabigh menemui Abu Basir dan memberitahukan kepadanya bahwa dia sudah boleh pulang ke Madinah. Tetapi malang ketika utusan Rasulullah SAW itu datang, didapati Abu Basir sedang menderita luka parah karena suatu pertempuran dengan kafilah Quraisy. Utusan datang mendapatinya tengah berbaring menunggu ajalnya. Gembira wajahnya menerima berita itu dari para utusan. Akhirnya dia bertanya, marahkah Rasulullah kepadaku? Kalau beliau marah, niscaya kami tidak akan diutus kepadamu. Jadi beliau tidak marah? Tanya Abu Basir. Beliau senang dan ridha kepadamu dan berkirim salam. Tersenyum Abu Basir menerima kabar itu. Dan tidak berapa saat kemudian dia pun mencapai saidnya dan suatu senyum tersungging di bibirnya. Apabila kita tilik kejadian Abu Basir ini dan kita hubungkan dengan kedua ayat yang tengah kita tafsirkan, ternyatalah bahwa Abu Basir tidak segera pindah ke Madinah bukanlah karena dia lemah hati, melainkan selama ini berdiam diri menunggu kesempatan. Selain dia terdapatlah orang-orang lemah yang lainnya benar-benar lemah sehingga tidak dapat hijrah. Baik laki-laki atau perempuan dan kanak-kanak mereka tidak disalahkan karena Nabi tahu bahwa kelemahan itu bukanlah mereka bikin-bikin untuk mengelakkan diri. Hijrah jiwa yang mereka derita di tengah-tengah kaum musyrikin tidak kurang beratnya daripada penderitaan orang-orang yang benar-benar hijrah mengikuti Nabi ke Madinah. Oleh sebab itu lanjutan ayat memberikan maaf kepada mereka. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah akan memaafkan mereka dan adalah Allah itu pemaaf lagi penyayang. Ayat 99. Ayat ini telah memberikan isyarat bagi kita bahwasanya meskipun telah dimaklumi kelemahan mereka sehingga mereka tidak dapat hijrah, sikap mereka itu diberi izin adalah karena memang tidak ada ajaran lain lagi. Sebab itu maka dikatakan dalam ayat mudah-mudahan diberi maaflah mereka atas kelemahan itu. Tandanya bahwa hijrah lebih baik. Di dalam surah Al-Fat ayat 25 lebih jelaslah lagi bahwa orang-orang yang lemah yang tinggal di Makkah itu mendapat perhatian istimewa. Dalam ayat itu disyukuri sikap tenang dan disiplin umat muslimin yang mengikuti Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Kalau mereka tidak disiplin, niscaya mereka serbu Mekah sebab mereka dihalangi naik haji. Kalau penyerbuan itu terjadi, tentu muslimin yang lemah dan sesembunyi di Mekah akan turut menjadi korban sia-sia, disangka musuh oleh kaum muslimin padahal mereka adalah teman, atau dicurigai oleh kaum Quraisy sendiri lalu dibunuh pula. Dan barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, niscaya dia akan bertemu di bumi ini tempat berlindung yang banyak dan kelapangan. Pangkal ayat 100. Manusia memang amat berat meninggalkan kampung halaman dan rumah tangga. Tarikan kampung halaman dan rumah tangga itu pun satu ujian jiwa manusia. Sedangkan ketika kita akan berangkat musafir kemana-mana, lagi berat meninggalkan rumah, betapa lagi kalau hendak ditinggalkan untuk selama-lamanya. Apalagi keadaan tempat yang baru masih belum diketahui. Disinilah iman mendapat ujian yang berat sekali. Itu sebabnya mukmin harus memilih manakah yang lebih dipentingkan. Apakah mengasihi tempat tinggal yang lama atau hijrah karena Allah? Karena jalan Allah, apalah artinya tempat tinggal yang lama kalau di sana jalan Allah tidak dapat didirikan? Kalau hijrah karena jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan. Di ayat inilah Allah memberikan jaminannya yang tegas. Jika takut di dalam perjanjian hijrah, jika takut di dalam perjalanan hijrah misalnya dari Mekah ke Madinah, maka di antara Mekah dan Madinah itu teramparlah bumi tempat berlindung. Dan sampai di tempat kediaman yang baru, kesempitan yang ditakuti akan berganti dengan kelapangan.
Kalau selama ini dada tertekan dan siang malam selalu terancam, di tempat kediaman yang baru semuanya akan hilang. Contohnya teramat banyak. Suhaib adalah seorang pedagang miskin sampai menjadi orang kaya raya. Setelah Rasulullah SAW diutus membawa ajaran Islam, dia pun menjadi Muslim yang setia. Dia memeluk Islam dengan tidak ragu-ragu sehingga akhirnya dia terhitung sebagai salah seorang sahabat Rasulullah yang terkemuka. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Madinah, Suhaib pun memutuskan turut pindah. Orang Quraisy selalu mencaci makinya, dituduh tidak mengenal jasa penduduk Mekah kepadanya. Setelah dia kaya raya, dia hendak pindah. Apa jawab Suhaib mendengar caci maki itu? Jangan sangkut pautkan di antara harta kekayaanku dengan imanku kepada Allah. Aku harus pindah dan harta kekayaan ini kalian ambil semuanya untuk kalian. Asal kalian bebaskan aku berangkat meninggalkan negeri ini. Dan dia pergi hijrah dengan hati bulat. Di Madinah tidaklah dia mati kelaparan. Abdurrahman bin Auf bernasib demikian pula. Kaum keluarganya yang masih musyrik mencopot habis segala kekayaannya karena dia akan ikut hijrah. Dia datang ke Madinah hanya badan sebatang kara saja. Dahulu dia telah diperintah Nabi hijrah ke Habsyi dan itu telah dilaksanakannya. Kemudian dia pulang ke Mekah. Sampai di Mekah datang perintah hijrah pula ke Madinah. Itu pun ditatinya pula habis harta benda, licin tandas dari hijrah ke hijrah. Tetapi dia tidak peduli. Dia berangkat juga ke Madinah. Sampai di Madinah dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan seorang mukmin Ansar supaya dia pula bernama Sa'ad bin Rabi. Demikian kasih saudara angkatnya itu kepadanya sehingga Sa'ad pernah berkata, istriku ada berdua, boleh engkau pilih satu mana yang engkau sukai, aku akan ceraikan dia untukmu. Di Madinah ini aku termasuk orang mampu, engkau boleh ambil separuh dari kekayaanku dan mulailah berdagang. Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberikan berkah untukmu, baik pada hartamu maupun pada keluargamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar, aku tahu apa yang akan aku kerjakan. Mulai dia masuk pasar, mulai dia berniaga membeli dan menjual. Dalam sedikit waktu saja dia telah ada uang. Belum berapa lama berselang dia pun datang ke dalam majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memakai pakaian serba baru dengan tersebar bau wangi-wangian dan mukanya pun berseri-seri dan rambutnya disisir licin. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, lama tak muncul, kemana engkau selama ini Abdurrahman? Dengan senyum simpul Abdurrahman menjawab, telah kumulai hidup baru di negeri yang bersinar gemilang ini ya Rasulullah, dan aku baru saja kawin. Kawin? Tegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah ridhonya. Dengan apa engkau membayar maharmu? Dengan biji emas ya Rasulullah, jawabnya dengan gembira. Mudah-mudahan Allah melimpahkan berkahnya kepada engkau ya Abdurrahman, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula. Dan kemudian tidak berapa lama dia telah terkenal sebagai salah seorang sahabat Rasulullah yang terkaya di seluruh Madinah. Seluruh muhajirin yang datang ke Madinah itu demikian halnya. Orang-orang yang dahulunya hidup siang malam dalam tekanan batin dari musuh-musuh sehingga sempit alam tempat tegak. Orang-orang itulah yang kemudian yang menjadi pahlawan penegak Islam dan penyebarannya ke seluruh dunia ini. Menjadi khalifah Rasulullah SAW menjadi panglima perang penakluk Mesir, Syam dan Iran. Ingatlah nama-nama Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali. Ingatlah Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abu Waqqas, Amir bin As dan banyak lagi yang lain-lain. Mereka dan beribu-ribu sahabat yang lain mendapat perlindungan di muka bumi dan mendapatkan hidup yang lebih lapang. Janji Allah telah mereka terima penuh. Berfirman Allah selanjutnya, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Alangkah indahnya ungkapan ayat ini. Orang keluar dari dalam rumah tempat tinggalnya yang telah didiaminya bertahun-tahun karena dia telah hijrah, telah pindah kemana dia pindah, ialah kepada Allah dan Rasul. Meskipun sempat tempat kediaman yang baru belum tampak, jiwa telah mendapat kediaman yang tetap, yaitu Allah dan Rasul. Kemudian dicapai dia oleh maut. Rumah tangganya telah ditinggalkannya sebab hatinya telah pindah kepada Allah dan Rasul. Meskipun tempat kediaman rumah entah gubuk, reot dan belum tentu dia telah merasa tentram sebab rumah itu telah ada dalam hatinya, yaitu Allah dan Rasul. Tiba-tiba sebelum sampai ke tempat kediaman yang baru dia pun mati. Mati dalam perjalanan. Sungguhnya telah tersedia pahalanya atas Allah. Inilah janji Allah untuk orang yang telah bulat menghijrahkan hatinya kepada Allah. Rumah tangganya indah tak diingatnya lagi, yang diingatnya hanyalah janjinya. Sesungguhnya telah tersedia pahalanya atas Allah. Inilah janji Allah untuk orang setelah bulat menghijrahkan hatinya kepada Allah. Rumah tangganya yang indah tak diingatnya lagi, yang diingatnya hanyalah janjinya dengan Allah. Laksana Asiyah istri Fir'aun yang tersebut kisahnya di akhir surah At-Tahrim. Karena hatinya telah hijrah kepada Allah, dia tidak merasa senang lagi dengan istana Fir'aun. Bahkan dia memohon kepada Allah agar dia dibikinkan sebuah rumah di surga. Dan adalah Allah itu pengampun lagi penyayang. Ujung ayat 100. Allah akan memberi ampunan dosa dan kelalaian selama ini sebab si muhajir telah menentukan sikap hidup yang baru. Dia telah menang atas dirinya sendiri dan Allah maha sayang kepadanya sehingga dia akan selalu dituntun kepada hidup yang lebih baik.
Untuk menjadi cermin perbandingan tentang sebab turun ayat ini, kita salingkan beberapa riwayat. 1. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la dengan isnad yang jayyid dari Ibnu Abbas, seorang sahabat bernama Dumrah bin Jundub ingin hijrah ke Madinah sedang dia telah tua. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya, "Gotong aku, bawa aku keluar dari bumi musyrik ini dan bawa aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia pun digotong menurut wasiatnya, tapi di tengah jalan dia mati sebelum sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah wahyu ini bahwa pahalanya telah tersedia di sisi Allah. 2. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Damurah Az-Zarqi, matanya telah lama kurang melihat dan badannya lemah. Dia tinggal di Mekah. Turunlah ayat 99 tersebut di atas tadi, bahwasanya yang diberi maaf tinggal di Mekah hanyalah orang-orang yang lemah dari laki-laki dan perempuan-perempuan atau kanak-kanak. Mendengar ayat ini, Damurah tua merasa keberatan dikatakan termasuk orang lemah. Dia berkata, "Saya seorang yang kaya raya dan saya cukup mempunyai daya upaya." Lalu dia pun bersiap hendak menuruti Nabi ke Madinah. Tetapi ternyata bahwa yang keras hanya semangat saja. Kekuatan tak ada lagi. Baru saja sampai di Tan'im di luar kota Mekah, sampailah ajalnya, dan ayat ini memberi janji bahwa Allah telah menyediakan pahala mulia untuknya. 3. Ibnu Sa'ad meriwayatkan pula di dalam kitabnya At-Tabaqat dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid bahwa seorang bernama Jundab bin Dumrah Ad-Damri tinggal di Mekah. Ketika orang beriman berbondong pindah ke Madinah, dia sedang sakit. Lalu dia berkata kepada anak-anaknya, "Keluarkan aku sekarang juga dari Mekah ini. Mati aku rasanya diterkam. Susah di sini." Lalu anak-anaknya bertanya, "Kemana ayah hendak kami bawa?" Dia memberi isyarat dengan tangannya menunjukkan Madinah karena ingin hijrah pula. Permintaannya dikabulkan oleh anak-anaknya, tapi sampai di kampung Bani Ghifar dia mati. 4. Tersebut juga dalam riwayat lain dari Abdul Malik bin Umair bahwa Aktham bin Saifi, seorang pemuka Nasrani dan ahli hikmat Arabi terkenal, mendengar Rasulullah telah datang membawa wahyu ilahi ke dunia. Lalu untuk menjelaskan duduk perkara, diutusnya orang menghadap Nabi, menanyakan siapa dia dan apa isi ajarannya dan lain-lain. Setelah utusan itu kembali, Aksam berkata kepada kaumnya, "Lebih baik kita segera berangkat ke menemui Nabi ini. Ini bukan perkara kecil. Dia menyuruh umat menegakkan budi dan mencegah keburukan akhlak. Mari kita ikuti dia. Lebih baik kita turut kepada pahala, jangan kita memilih jadi ekor. Lebih baik kita turut kepada kepala, jangan kita memilih jadi ekor. Sebab itu kita mengaku ke Rasulnya sekarang juga." Demikian kata Aksam, pujangga Arab terkenal itu. Lalu dia naik ke atas untanya dan berangkat menuju Madinah. Sayang di tengah jalan dia ditimpa sakit lalu meninggal. Demikianlah kita nukilkan beberapa riwayat tentang sebab turunnya ayat yang berbagai jalan kisahnya, tetapi sama maksud isinya, yang menunjukkan betapa orang yang telah membulatkan niat hendak hijrah daripada hidup syirik kepada hidup tauhid, dan dibuktikan sekali dengan perbuatan. Tetapi sayang mereka mati sebelum maksud terkabul. Ayat-ayat ini telah memberi kita pegangan teguh tentang nilai suatu niat dan mulianya suatu cita-cita. Yang penting bukan lagi diri kita, tapi cita-cita kita. Bukankah di dalam suatu perjuangan bergelimpang suhada yang demikian, kalau seseorang masih mengingat harta benda dan rumah tangganya ataupun dirinya sendiri, tidak akan maju langkah menuju cita-cita tadi. Harta benda, anak cucu dan diri sendiri jangan menjadi penghalang bagi tercapainya cita-cita itu. Janganlah pula dihitung cita-cita dengan umur. Banyak cita-cita belum tercapai padahal kita sudah mati. Hijrah. Oleh sebab itu menjadi perbincangan yang utamalah di dalam kalangan ulama tentang hijrah itu. Di dalam surah Al-Anfal ayat 7 akan bertemu kelak betapa teguhnya Islam karena tali yang terpilih 3, yaitu iman, hijrah, dan jihad. Kalau iman sudah tumbuh, harus sanggup hijrah, sebab Allah dan Rasul lebih penting daripada negeri tempat diam. Apa artinya negeri tempat diam itu kalau di sana tidak dapat menegakkan kehendak Allah dan Rasul? Kalau sudah sanggup hijrah ke tempat yang cocok, di sana sanggup menyusun kekuatan buat menumpas kembali kemungkaran itu, itulah jihad. Sebab itu hijrah bukanlah lari, melainkan rentetan perjuangan. Hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, "La hijrata ba'dal fath." Tidak ada lagi hijrah sudah penaklukan. Maksudnya ialah bahwa orang muhajirin hijrah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, sebab waktu itu Makkah negeri orang kafir. Kemudian di tahun ke-8 Makkah telah dapat ditaklukkan dan sekalian berhala telah dihancurkan. Sejak waktu itu tidak ada lagi artinya kalau masih ada orang Makkah hijrah ke Madinah. Tetapi menilai inti sebab hijrah sewaktu itu akan terjadi. Berkata ahli tafsir Jarullah Az-Zamakhsyari, ayat ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang merasa tidak bebas lagi melakukan agamanya di negeri kediamannya, sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah karena berbagai sebab, dan memang penghalang mengajarkan agama itu tidak terhitung banyaknya, dan dia pun mengetahui bahwa di negeri lain itu dia akan lebih bebas mengerjakan agama dan lebih tentram beribadah, sudah wajiblah dia hijrah.
Imam Malik pun menyatakan dengan tegas bahwa pintu hijrah tidak pernah tertutup. Kalau sempit mengerjakan agama dan menegakkan keyakinan di suatu negeri dan ada kebebasan di tempatnya lain, barulah hijrah ke negeri lain itu. Menurut Al-Qasim bin Ibrahim, salah seorang ulama Ahlul Bait, apabila kefasikan telah terang-terang di suatu negeri sehingga tidak mungkin lagi melakukan amar ma'ruf, hijrah telah menjadi wajib. Di sini timbul 3 pembagian, Darul Islam, Darul Fisq, dan Darul Harb. Darul Islam ialah yang di sana telah berlaku hukum dan syariat Islam. Darul Fisq yaitu yang di negeri itu telah selesai saja kemaksiatan, korupsi, kejahatan sehingga pemerintah negeri itu sendiri pun tidak berwibawa lagi. Dari Darul Islam tadi boleh kita pindah, tapi dari negeri yang penuh fasik itu adalah segera pindah. Kita tidak dapat lagi mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun Darul Harb ialah negeri yang dalam berperang. Syed Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar menerangkan bahawa hijrah disyariatkan karena 3 sebab. Yang 2 berhubungan dengan pribadi tiap muslim dan yang 1 lagi berhubungan dengan jamaah. Pertama ialah bahawa tidak boleh seorang muslim berdiam di suatu negeri kalau di sana tertekan kemerdekaannya beragama atau kemerdekaan pribadi. Tiap-tiap orang Islam yang difitnah atau dihalang-halangi pada agamanya atau dilarang mendirikan agama menurut keyakinannya, hendaklah dia pindah ke negeri yang lain yang di sana ada kemerdekaannya beragama. Kalau dia tidak segera pindah, menetapnya di negeri itu adalah maksiat yang akan dituruti lagi oleh berbagai-bagai maksiat yang lain. Tetapi kalau kemerdekaan beragama ada di sana, walaupun negeri itu bukan negeri Islam, bolehlah dia tinggal di negeri itu. Kata Syed Rashid Ridha, yang dimaksud dengan ujung ayat ini yaitu boleh tinggal di negeri orang yang bukan Islam asal di sana ada kemerdekaan beragama ialah seumpama orang Islam tinggal di negeri Inggris sebab di sana ada jaminan kemerdekaan beragama. Kedua, kata beliau selanjutnya ialah mempelajari agama dan memperdalam paham tentang syariat yang demikian itu hanya berlaku di zaman Nabi. Orang-orang Islam yang tinggal di tempat terpencil hendaklah berkumpul ke Madinah. Di zaman Nabi beliau kirimkan guru-guru dan mubalik untuk memberi petunjuk kepada yang belum tahu. Maka seorang yang telah masuk Islam tidak boleh berdiam di suatu tempat yang di sana tidak ada guru atau ulama yang akan mengajarkan agama kepadanya, melainkan dia wajib hijrah mencari negeri yang ada guru. Ketiga ialah bersangkutan dengan jamaah kaum muslimin sendiri. Jamaah muslimin hendaklah mempunyai suatu kekuasaan atau pemerintahan yang kuat guna menyebarkan dakwah Islam dan menegakkan hukum-hukum dan undang-undangnya dan untuk memelihara kesuciannya, mempertahankan dari serbuan orang luar yang hendak merampas kemerdekaannya dan aniaya orang yang aniaya. Kalau pemerintahan itu lemah sehingga takut kalau disebut musuh tiba-tiba karena lemahnya, wajiblah atas seluruh muslimin di mana saja mereka berada tegak membela kemerdekaan daulah Islamiyah. Kalau pertahanan itu bergantung pada hijrah, hendaklah ke sana, wajiblah segera hijrah. Kalau tidak, dicari dari wasalah musuh-musuh Islam menyekat kemajuan Islam dan mematahkan kekuasaannya. Sebab yang 3 macam ini bertemu sebelum Mekah ditaklukkan. Tetapi setelah Mekah takluk, kuatlah Islam dan kalahlah syirik di jazirah tanah Arab seluruhnya dan manusia pun masuklah ke dalam agama Islam berduyun-duyun. Setelah itu Nabi pun mengirimkan utusan-utusannya ke segala penjuru mengajarkan syariat dan peraturan Islam sehingga Islam pun telah tersebar. Dengan sebab yang demikian, perintah yang mewajibkan hijrah tak ada lagi karena orang telah aman dari fitnah dan orang telah sanggup menegakkan agama. Hijrah hanya wajib kerana hendak mencari guru yang agama yang ahli, dengan sendiri tidak begitu penting lagi. Hilang pula sebab yang mewajibkan hijrah kerana untuk membela jemaah muslimin dan kerana hendak memperkuat dan menyokongnya terhadap orang yang hendak memeranginya. Itulah sebabnya ada sabda Nabi bahawa setelah Mekah takluk, hijrah tidak ada lagi. Tetapi yang ada terus ialah jihad dan niat. Kalau datang perintah berperang, hendaklah siap. Sabda Nabi itu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Ibnu Abbas dan seumpama itu pula dari Aisyah. Tidak ada lagi pertikaian pendapat ulama bahawa hijrah selalu diwajibkan kalau bertemu salah satu sebab yang 3 itu. Sebagaimana juga diwajibkan pergi musafir untuk berjihad apabila sebab-sebab itu telah bertemu. Salah satu sebab yang paling kuat untuk mewajibkannya ialah apabila orang-orang kafir telah menyerang ke atas negeri-negeri orang Islam dan mulai hendak menguasainya. Demikian Syed Rashid Ridha. Dalam sejarah Islam lama dan modern kerap kali terjadi hijrah besar-besaran. Setelah kaum muslimin kalah mempertahankan kedaulatannya di Andalusia atau Spanyol dalam abad ke-15, berjuta-juta kaum muslimin terpaksa hijrah ke Afrika Utara. Berjuta-juta pula yang hilang lalu tersangkut di negeri lain dan berjuta sisa yang tinggal di tanah Spanyol sendiri dipaksa memeluk agama Nasrani. Di zaman modern kita ini terkenalah hijrah kaum muslimin penduduk Turkistan karena serbuan komunis Cina merebut kekuasaan. Yang terlebih hebat lagi ialah pengungsi Arab karena berdirinya negeri Yahudi yang bernama Israel pada tanah air bangsa Arab yang direbut dengan paksa dan senjata dan dengan mendapat pengakuan dari kerajaan-kerajaan barat atau Kristen. Hijrah yang paling dahsyat pula ialah berjuta kaum muslimin di daerah kekuasaan orang Hindu di Hindustan pindah ke wilayah Pakistan untuk turut membangun negara Islam yang baru. Yang di sana mereka merasa lebih bebas menanamkan cita-cita hidup menurut sepanjang ajaran agama Islam. Di tanah air kita Indonesia nyaris saja akan terjadi hijrah besar-besaran itu kalau sekiranya jadi negeri kita jatuh ke bawah kekuasaan kaum komunis, kalau tidak gagal perebutan kekuasaan mereka pada 30 September 1965.
Agama buka pintu hijrah jika kita merasa bahwa kemerdekaan melakukan agama di tanah tempat tinggal kita sendiri tidak ada lagi. Itu sebabnya Syekh Muhammad Abduh menyatakan pendapat sebagaimana yang disalingkan oleh Said Nasir Ridha di atas tadi, orang Islam boleh tinggal di negeri Inggris sendiri, negeri orang kafir atau darul kufar, asal saja di negeri itu ada kemerdekaan beragama. Memang bagi pribadi sendiri ada kebebasan melakukan agama, kebebasan sholat di rumah, kebebasan puasa dengan tidak usah diketahui orang. Jika kita tinggal di negeri orang kafir itu, tapi kalau kita di sana bukan membawa dakwah Islam, artinya kalau kita seorang muslim yang bukan berkelebar besar, akan lebih besarlah bahayanya berhijrah ke negeri-negeri yang demikian. Orang-orang Islam yang tinggal di Eropa dan Amerika di zaman sekarang menghadapi satu problem baru, yaitu hilang maksudnya agama Islam pada anak keturunan mereka sendiri, sebab si ayah tidak sanggup mendidik dan menunjukkan kehidupan Islam terhadap anaknya dalam negeri orang yang lainnya. Seluruh suasananya ialah suasana Kristen. Sebab itu apabila seorang muslim merasa tertekan perasaannya dalam negerinya sendiri, hanya jika hijrah ke Mekah lah barangkali yang lebih aman daripada jika dia hijrah ke negeri-negeri Kristen. Sebab jika hidup di Mekah, anak cucu masih dapat terus-menerus jadi orang Islam. Antara itu dalam suasana Islam zaman sekarang, hendak hijrah di satu negeri kerana tidak ada kekuasaan beragama haruslah melalui pertimbangan yang mendalam terlebih dahulu. Hijrah janganlah kerana semata-mata hendak menyelamatkan diri, melainkan ingatlah tujuan hidup menyelamatkan jalan Allah. Kalau perlu jangan hijrah, melainkan menyusun kekuatan yang ada dengan teman-teman yang sepaham, guna memperjuangkan terus cita-cita Islam di tempat kediaman sendiri. Karena kalau hendak mencari suatu negeri yang sunyi dari kemaksiatan dalam dunia yang sebagaimana sekarang adalah satu usaha yang sangat sukar, mungkin hijrah yang hanya ke akhirat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.